Halo sahabat Mistar, berikut Top 5 edisi 3 Juni 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan ke hadapan Anda, baik dari daerah hingga mancanegara. Ratusan ton pupuk bersubsidi ditemukan menumpuk di gudang milik PT Pupuk Indonesia atau Persero di Serdang Bedagai. Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara melakukan sidak ke gudang sebuah perusahaan pupuk di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dalam sidak ini, Ombudsman menemukan ratusan ton pupuk subsidi jenis Ponska disimpan dan menumpuk di dalam gudang. Pria yang mengaku sebagai kepala gudang menyebutkan penumpukan pupuk disebabkan sejumlah distributor pupuk yang sudah tidak beroperasi. Sidak dilakukan karena banyak pengaduan para petani tentang kelangkaan dan tingginya harga pupuk subsidi di Serdang Bedagai. Namun Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara mengatakan temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumut tersebut bukan tindakan penimbunan melainkan kewajiban. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPH Sumut Joni Akim Purba mengatakan stok yang banyak setiap kali mendekati musim tanam adalah hal yang wajar dan sebagai gudang penyangga. Bahkan pihaknya justru khawatir jika jumlah stok pupuk di gudang penyangga sedikit karena jika pada saat bersamaan permintaan pupuk dari kelompok tani banyak maka akan kerepotan. Ada 3 lini yang harus dipastikan, kata Joni, dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Lini pertama ada di pabrik penghasil pupuk. Untuk pupuk urea ada di Lok Sumawe melalui pupuk Iskandar Muda. Lalu untuk pupuk petrokimia Ponska ada di Gresik melalui Petrokimia Gresik. Dari lini 1 maka pupuk bersubsidi akan dibawa ke lini 2 yang untuk wilayah Sumut ada di kawasan Belawan. Dari lini 2 ini pupuk dibawa ke lini 3 yang berbentuk gudang penyangga yang akan menjadi ujung tombak penyaluran di petani melalui distributor. Meski demikian Joni mengaku akan tetap memantau agar tidak terjadi masalah. Setidaknya menurut dia di gudang penyangga itu ada stok pupuk lebih dari 300 ton. Untuk meminimalisir dampak El Nino, Dinas TPH Sumut mengejar percepatan musim tanam. Kesal dengan maraknya peredaran narkoba di pemukiman warga desa Bahtonang, Kabupaten Simalungun, para ibu-ibu menangkap terduga pelaku peredaran narkoba dan mengantarkannya ke kantor polisi. The power of emak-emak, slogan tersebut digunakan oleh ibu-ibu di desa Bahtonang, Kecamatan Raya Kahayan, Kabupaten Simalungun, setelah muak dengan peredaran narkoba di pemukiman mereka yang kian meresahkan karena memakan banyak korban, khususnya anak-anak mereka. Demi melindungi masa depan anak-anak mereka, mereka berani mengamankan seorang laki-laki dewasa yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.55 WIB di desa Bahtonang. Para ibu-ibu itu berhasil mengamankan seorang pria lantaran tertangkap tangan memiliki sabu dengan total berat bruto 4,16 gram. Kapolres Simalungun AKBP Ronald C. Sipayung melalui Kasat Narkoba AKP Adi Haryanto ketika dikonfirmasi membenarkan perihal ibu-ibu di desa Bahtonang yang berhasil menangkap pengedar sabu-sabu. Pria yang ditangkap itu berinisial WM warga desa Bahtonang. WM diamankan bersama barang bukti berupa 1 buah plastik klip bungkus sedang berisi sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 21 bungkus klip kecil berisi sabu berat bruto 2,97 gram, dan 1 buah timbangan elektrik, 1 unit handphone, dan 1 buah tas sandang warna hitam. Adi menjelaskan WM diamankan dari dalam rumah miliknya bersama barang bukti sesaat setelah warga bersama-sama melakukan penggerebekan. Selanjutnya dibawa ke rumah PJ Pangulu setempat. Selanjutnya Kapolsek Raya Kahayan AKP Jaresman Sitinjak bersama anggota langsung mendatangi rumah PJ Pangulu. WM bersama barang bukti diserahkan ke Polsek Raya Kahayan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar tengah diperebutkan. Persaingan yang cukup ketat akan dilakukan oleh 5 calon yang dinyatakan lolos administrasi. Kursi Sekretaris Daerah Sekda Kota Pematang Siantar tengah diperebutkan dan sepertinya perebutan kursi Sekda ini tergolong cukup bergengsi. Dari 5 calon Sekda yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, ada yang sudah pernah menjadi Sekda dan ada pula mantan wakil wali kota. Calon Sekda Kota Pematang Siantar yang pernah menjadi Sekda itu adalah Mixnon Andreas Simamora. Dari rekam jejak digital yang ditelusuri, Mixnon pernah menjabat Sekda Kabupaten Simalungun. Mixnon mengundurkan diri dari jabatan Sekda Kabupaten Simalungun dengan alasan pemulihan kesehatan pada tahun 2021 lalu. Setelah mundur dari jabatan tersebut, Mixnon memilih pindah bertugas ke lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar. Mixnon saat ini menjabat sebagai penyuluh kepemudaan pada Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar. Selanjutnya, calon Sekda yang merupakan mantan wakil wali kota adalah Marudut Situmorang. Dari penelusuran,
nama Marudut pernah tercatat sebagai Wakil Wali Kota Sibolga periode 2010-2015 mendampingi Wali Kota Sibolga HM Sarfi Hutauruk saat mengikuti proses seleksi terbuka JPTP Sekda Kota Pematang Siantar. Marudut saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sibolga. Sementara itu 3 calon Sekda Kota Pematang Siantar lainnya yang juga telah dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah Dedi Tunasto Setiawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar. Kemudian Budi Sabar Mancon Siahaan saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Samosir bidang tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia Kabupaten Samosir. Dan selanjutnya Adi Winarto saat ini menjabat sebagai Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hati-hati memilih perguruan tinggi khususnya swasta atau PTS, karena baru-baru ini Kemendikbudristek menutup operasional 23 PTS yang melakukan pelanggaran berat. Sebanyak 23 perguruan tinggi swasta atau PTS dicabut izin operasionalnya oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek karena melakukan pelanggaran berat. PLT Dirjen Distrik Kemendikbudristek Profesor Niza mengatakan pelanggaran berat yang dilakukan tersebut mulai dari jual beli ijazah kepada mereka yang tidak berhak tanpa proses belajar mengajar, manipulasi data mahasiswa, pembelajaran fiktif, penyalahgunaan KIP kuliah dan lainnya. Niza mengaku 23 kampus yang ditutup itu merupakan dari hasil 52 aduan masyarakat terkait kampus yang bermasalah. 29 kampus lainnya masih dalam peninjauan. Menurutnya, jika kesalahan kampus masih bisa diperbaiki, maka akan ada pembinaan terlebih dahulu dari Kemendikbudristek. Namun bila sudah tidak bisa diperbaiki, terpaksa kampus itu ditutup dengan terpaksa. Sebab Kemendikbud harus melindungi mahasiswa dan masyarakat, jangan sampai mahasiswa atau masyarakat menjadi korban. Bagi mahasiswa yang sudah terlanjur masuk ke perguruan tinggi yang sudah ditutup, maka akan difasilitasi untuk pindah. Itu selama ada bukti pencapaian belajarnya untuk ditransfer ke perguruan tinggi yang baru. Sebanyak 22 negara mengalami ancaman pangan yang akut. Selain disebabkan oleh konflik, hal tersebut juga disebabkan oleh cuaca ekstrim. Sebanyak 22 negara diperkirakan akan mengalami ancaman pangan yang akut, umumnya berada di negara yang sedang berkonflik seperti Sudan, Afghanistan, Nigeria, Sudan Selatan, dan Yaman. Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO dan Program Pangan Dunia mengatakan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO dan Program Pangan Dunia WFP mengatakan yang paling rawan dilanda kekurangan pangan akut adalah Sudan, Burkina Faso, Haiti, dan Mali. Tingkat kewaspadaan mereka meningkat menjadi tertinggi. Bahkan lebih banyak orang di lebih banyak tempat di seluruh dunia dilanda kelaparan. Tetapi tingkat keparahan kelaparan yang mereka hadapi lebih buruk dari sebelumnya. Dalam laporan itu tercatat juga bahwa kelaparan turut dipengaruhi oleh fenomena alam seperti El Nino. Efek pemanasan pada suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur juga menimbulkan kekhawatiran cuaca ekstrim di negara-negara rentan. Direktur Jenderal FAO Dong Yung Kyu mengatakan bisnis pada umumnya tidak lagi menjadi pilihan dalam aspek resiko hari ini jika ingin meraih ketahanan pangan global bagi semuanya, memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Ia menekankan perlunya intervensi segera pada sektor pertanian sehingga hal buruk dapat diatasi sedini mungkin. Untuk menarik orang-orang dari jurang kelaparan, membantu mereka membangun kembali kehidupan dan menyediakan solusi jangka panjang untuk mengatasi akar penyebab kerawanan pangan. Demikian Top 5, untuk selengkapnya Anda bisa membaca berita kami di harian Mistar dan mistar.id. Saya Ade Mahendra, sampai jumpa.